Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Ibu Rektor, yang sangat saya hormati para dekan dan seluruh keluarga besar Universitas Gadjah Mada, para wisudawan yang hari ini pasti berbahagia, masa stresnya sudah mulai hilang, saatnya masuk dunia yang lebih nyata, jangan lupa healing. Dan selamat kepada seluruh keluarga yang hari ini mendampingi, pasti sangat bangga melihat keluarganya, saudaranya, kakaknya, suaminya, istrinya, adiknya yang hari ini diwisuda di Universitas Gadjah Mada. Sebagai Ketua Umum Kagama, saya ingin menyampaikan selamat. Saya bangga pada Bapak Ibu sekalian. Dalam 5 tahun terakhir Bapak Ibu, banyak sekali yang kita catat melalui media sosial bahwa anak-anak muda bercerita soal healing. Kemana, makan apa, berapa biayanya, diizinkan atau tidak. Healing kemudian menjadi sebuah cerita yang selalu dibagi kepada semuanya. Ada apa di balik cerita healing itu? Karena ada kesadaran yang mereka ingin sampaikan di antara tekanan yang luar biasa, mereka harus mencari jalan keluar. Dan sebagian dari kita sebenarnya orang tua yang menganggap bahwa itu hanya istilah baru, wisata, piknik, dan lain sebagainya, atau sekedar jalan-jalan. Sesungguhnya di balik itu ada masalah yang tidak terkomunikasi dan tidak terungkap. Apa itu? Kesehatan mental, mental health. Saya tertarik untuk mengangkat ini, saya berharap betul para wisudawan, anggota Kagama baru, atau mungkin yang kemarin memang sekolah S1, S2 ada di sini, kita berharap betul, yuk kita peduli pada soal ini. Ketika kita peduli, maka bangsa ini akan punya mental yang kuat, kesehatan mental yang bagus. Bapak Ibu, mari kita mulai dengan melihat fenomena bunuh diri di kalangan anak muda yang sempat kita rekam melalui media massa dan dalam beberapa waktu terakhir. Saya ceritakan sedikit. Ada siswa SD di Banyuwangi yang bunuh diri karena sering diledek anak yatim. Nggak sadar kita. Sementara siswa SD di Pekalongan bunuh diri karena HP-nya ditahan oleh ibunya. HP ditahan oleh ibunya. Sementara ada anak SMP di Cirebon bunuh diri karena beban hidup. Dan ini akan dialami oleh kelompok milenial karena mereka masuk sandwich generations, multi burdens. Bapak Ibu sekalian, dari cerita yang ada hari ini, maka saya ingin menyampaikan bahwa ternyata problem-problem besar ini dihadapi oleh banyak saudara-saudara kita, termasuk Bapak Ibu yang nantinya akan menghadapi di dunia nyata. Saya akan membaca beberapa data berikutnya yang barangkali ini akan bisa menggambarkan kondisi-kondisi yang ada seperti yang terpapar di situ. Maka karena handphone, maka karena cerita yang terkait dengan hal-hal yang tidak kita inginkan dan kita tidak sadari, maka kejadianlah hal-hal yang barangkali kita tiba-tiba kaget dan terkejut Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ada fenomena bunuh diri, kalau kita melihat ada fenomena yang kemudian cukup mengerikan, maka ilmu pengetahuan punya PR besar Bapak Ibu untuk menyelesaikan persoalan ini. Di UGM juga ada mahasiswa melompat dari pagar, dari rumah susun, dan kita tidak pernah tahu persoalan itu. Maka cerita ini akan kita dorong. Kalau kasus bunuh diri yang ada di situ, mungkin slide berikutnya, ada data yang kita tampilkan dengan persentase-persentase yang cukup tinggi, maka mari kita pikirkan dengan cukup serius apa-apa yang kemudian mesti kita lakukan terhadap problem-problem yang ini mesti kita kerjakan. Dari sisi kesehatan mental Bapak Ibu, stres, bunuh diri, terus kemudian mereka mengalami situasi yang tidak bisa terselesaikan karena situasi-situasi yang membuat mereka kebingungan mencari kerja.
Maka pada saat itu yang muncul dalam pikiran kita adalah di mana hadirnya negara untuk memberikan fasilitas itu. Sekolah kemudian membutuhkan ruang untuk konseling. Psikolog, psikiater, makin banyak sekali dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya menemukan beberapa anak yang sangat kreatif. Mereka peduli dengan ODGJ, mereka datang ke pelosok-pelosok untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan dari Pasung, dari Kerangkeng. Mungkin kita semua akan mengatakan, itu biasa saja. Atau saya ketemu seorang penyintas namanya Raka. Dia penyintas, dia merasa hidupnya tertekan, dia sering halu, dan orang tuanya tidak tahu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia lari ke narkoba. Saya bangga betul pada seorang Raka ini pada saat saya undang untuk podcast. Mereka menunjukkan bahwa saya punya keinginan untuk menyelesaikan persoalan saya. Negara, ilmu pengetahuan, kampus hari ini harus membongkar fenomena gunung es ini. Mungkin yang terlihat yang sedikit. Maka pada saat terjadi situasi secara bersama-sama kita menyampaikan ke publik bahwa Bapak Ibu, hari ini kita akan ngobrol. Pertanyaan pertama, apakah kalau Anda stres, Anda berbicara dengan seseorang? Apakah ada konseling yang dilakukan atau berbagi cerita dengan seseorang? Apakah Anda datang kepada psikolog? Apakah Anda akan datang pada psikiater? Ternyata jawabannya tidak. Dan pada saat itu kejadian-kejadian ini Bapak Ibu terjadi. Kagama kemudian hadir. Saya baru sebulan dari Lampung menengok adik-adik KKN dan kemudian kita sempat diskusi soal mental health ini. Dan perilaku-perilaku yang kemudian tidak terbaca oleh mereka yang tidak tahu, tiba-tiba mengejutkan orang tuanya, tiba-tiba mengejutkan anak-anaknya. Maka data-data yang kami coba tampilkan seperti health seeking behavior ini menunjukkan bagaimana mereka tidak gampang mengakses rumah sakit jiwa yang ada hari ini menjadi angker karena kalau orang datang ke sana dianggap kamu gila. Inilah PR yang Kagama hari ini mencoba bergerak. Ada alumni psikologi dari Kagama di Lampung yang kemarin menyampaikan kepada kami semuanya, Mas Ganjar, kita siap kok Kagama untuk membuat kegiatan sebagai volunteer untuk menampung mereka. Yang mengejutkan pada sebuah event Bapak Ibu kawan-kawan, apakah Anda stres? Maka mereka berani, yang pernah stres angkat tangan, angkat tangan. Di wisudawan ini yang stres berapa? Boleh angkat tangan? Terima kasih atas pengakuannya. Tapi sepertinya ini karena pembimbingnya agak kejam mungkin. Tapi kekejaman pembimbing itu sebenarnya hanya menginginkan mahasiswanya lulus terbaik seperti tadi yang sudah kita lihat. Pasti akan membuat bangga keluarga, membuat bangga UGM, dan membuat bangga Kagama. Di balik dosen yang galak, pasti ada misi suci untuk membuat anak-anak kita, anak didik kita tidak lemah. Mereka fighter yang berani. Tapi yang mengejutkan ketika saya banyak tanya, ada yang stres, ada yang tertekan? Saya punya voucher untuk konseling. Yang ditunjukkan Bapak Ibu, mereka angkat tangan. Keterbukaan seperti inilah yang hari ini coba kita dorong. Maka saya berharap betul Bapak Ibu akan ikut terlibat dengan data-data yang ada ini. Karena dalam kesehatan mental kita yang diabaikan nanti ada problem sosial, ada problem perilaku, ada problem kesehatan yang mesti diselesaikan. Ada yang sudah bekerja, ada yang baru lulus mau mencari kerja, dan ada yang punya jabatan untuk bisa memutuskan, karena ini mahasiswa pasca sarjana. Maka saya derek titip kepada Bapak Ibu sekalian, jikalah Bapak Ibu mempunyai otoritas itu, perhatikan ini sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Agar kemudian kita ya sehat jiwanya, ya sehat raganya. Jiwa jauh lebih penting untuk kita menghadapi tantangan global di mana dunia terdisrupsi dengan sangat luar biasa. Ada kalimat yang membahagiakan buat kami. Mereka berani mengatakan terbuka bahwa
saya tidak malu dan tidak tabu untuk mengatakan saya punya problem kesehatan mental. Karena itulah yang akan bisa kita sembuhkan. Selamat bekerja. Saya doakan selalu dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.